besar itu sudah terjadi. Artinya apakah ini memang hanya terlokalisir kejadiannya di Bengkulu, atau jangan-jangan di sekian tempat lain ada juga yang seperti itu, Bang, bahwa kemudian disuruhlah anak buahnya mengumpulkan uang untuk membantu dirinya, dan itulah sebetulnya korupsi. Bagaimana, Bang? Ya, benar, patut juga apa yang terjadi di Bengkulu ini. Ya, kalau masyarakat sih menduga juga di banyak tempat juga terjadi juga, Tapi nggak ketahuan. hanya dia tidak apes. Oh, Ya, apes ya? tidak apes, Tidak sial. tidak tinggal dia kan. Jadi ini dia Bengkulu ini petahana ini Apes sekali. dia nggak hati-hati gitu ya. Kurang cantik. Kurang cantik permainan itu gitu. Sampai terendus. Dan itu memang ya, ini kan sebenarnya kan dia kan menghimbau nih istilahnya, meminta, ancam, kalau lu nggak kasih, lu nanti akan dinonjokkan. Nonjok ya. Nonjokkan. Tidak dipecat sih. Dipecat. Tapi nggak ada pekerjaan. Ya, pekerja jabatan. Lu mau saya nggak kalau jadi kepala dinas ini, kepala ini, kepala ini. Ya, orang mendengar itu kan kecut juga dia kan. Ngeri. Ya udahlah. Ya, jadi sebetulnya ini kan kalau diterjemahkan dalam bahasa yang agak vulgar, kita sampai dengan pemerasan. Betul. Ya kan, pemerasan dilakukan oknum berseragam, Bang. Orang berseragam. Dan memang ini pertanda sebetulnya kan di Republik ini. Pemberantasan korupsi itu sudah gagal sebenarnya. Sudah gagal. Jadi semua pernyataan berantas korupsi, anti korupsi itu hanya seremonial, jargon saja, Kosong tapi. dan sampai kapan pun ya tidak memastikan. Sampai kapan pun kemungkinan besar korupsi ini akan tetap hidup dengan berjaya di Republik ini. Itu dia ya. Jadi ya apa ini kan contoh kan. Habis ini mungkin ada lagi di tempat lain. Habis itu lagi ada lagi di tempat lain. Mungkin hari ini gubernur, besok menteri. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Tidak pernah terjadi. Besok lagi politisi di Senayan. Besok lagi ada penegak hukum. Malah kemudian. Jadi di Republik ini semua ada. Dan ada semuanya. Kita akan bahas ini, Bang Yaman, dan rumusnya nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 26 November 2024. Rasuah pilkada jerumuskan rakyat. Rasuah pilkada jerumuskan rakyat. Penangkapan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menjelang pemungutan suara pilkada menunjukkan betapa kronisnya korupsi di negeri ini. Saking sudah mengerak sebagai kebiasaan, kini seperti tidak ada lagi rasa takut melakukan rasuah. Rohidin yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada kedapatan memeras jajarannya untuk mendapatkan dana pilkada. Ia dengan enteng diduga meminta para anak buahnya menyetor uang donasi pilkada sebagai dukungan kepadanya. Sejumlah kepala dinas mengumpulkan uang dari hasil mengutak-atik anggaran di dinas masing-masing. Kepala dinas atau Kadis Kelautan dan Perikanan diduga menyetor 200 juta rupiah. Kemudian, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra menyerahkan 1,4 miliar rupiah dari setoran donasi tiap satuan kerja. Lalu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga diminta Rohidin mencairkan honor pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap senilai total 2,9 miliar rupiah sebelum hari pencoblosan 27 November. Tujuannya agar para pegawai dan guru tidak tetap tersebut merasa senang hingga kemudian memilih Rohidin dalam pilkada. Permintaan uang donasi pemenangan Rohidin dalam pilkada 2024 itu diduga disertai intimidasi. Bila mereka menolak menyetor, menurut pengakuan beberapa pejabat yang dimintai uang, bakal dinonjokkan atau tidak dijadikan pejabat lagi. Praktik-praktik kotor semacam ini mesti dihentikan. Jangan-jangan
Kasus Bengkulu hanya puncak gunung es yang bukan tidak mungkin juga terjadi di wilayah-wilayah atau daerah lain. Seperti halnya Rohidin, demi nafsu meraih kekuasaan atau mempertahankan kursinya, tidak sedikit orang yang melakukan segala cara, termasuk menyalahgunakan wewenang dan pengaruh. Pilkada yang sedianya menjadi ajang memilih calon terbaik kepala daerah dikotori oleh berbagai bentuk korupsi. Mulai dari politik uang yang notabene menyuap pemilih, sampai menyalahgunakan program bantuan sosial, hingga pemerasan semacam yang diduga dilakukan Rohidin. Jangan keliru, bukan pemilu langsung yang membuat biaya pilkada menjadi mahal, melainkan bebasnya praktik rasuah yang sudah begitu mendarah daging menjadi pemicunya. Perilaku korup dalam pilkada lah yang telah menciptakan politik berbiaya tinggi di negeri ini. Kasus Rohidin Mersyah sekaligus menunjukkan bahwa aksi pemberantasan korupsi di negeri ini majal. Pencegahan gagal, penindakan pun tidak bisa menciptakan efek jerah. Upaya pemberantasan korupsi seakan jadi sekadar ada saja. Korupsi yang sudah begitu kronis membuat pemangku kebijakan enggan membuat aturan yang benar-benar tegas. Rancangan undang-undang atau RUU tentang pembatasan uang kartal ditolak mentah-mentah. Rancangan undang-undang perampasan aset selalu mental. Sebabnya, aturan-aturan itu juga akan menyulitkan mereka sendiri yang berintegritas lemah. Belum lagi perilaku penegak hukum yang tebang pilih dan syarat intervensi dari penguasa maupun kepentingan pribadi. Proses hukum untuk pihak yang berseberangan sangat tegas. Sebaliknya, bila pelaku berada dalam barisan pengintervensi, penegak hukum